Martial Peak 3627. Di dalam aula konferensi High Heaven Palace, Yao Xi duduk di kursi. Wajahnya pucat pasi. Di seberang meja, Hua Qingxi tersenyum dan ada beberapa batu giok di atas meja. Slip giok ini mencatat nama, jenis kelamin, dan budidaya 20.000 murid Istana Surga Tinggi. Teh di atas meja sudah menjadi dingin. Hua Qingxi melirik ke arah luar dan seorang pelayan wanita segera maju ke depan untuk menyajikan teh. Itu adalah yang kesekian kalinya. Panglima pasukan Yao, tolong minum teh. Tuan istana akan segera datang. Hua Qingxi tersenyum. Yao Xi berbalik dan meliriknya dengan dingin. 4 hari yang lalu, kamu mengatakan hal yang sama. Ekspresi Yao Xi tidak enak dilihat. 3 hari kemudian, dia kembali ke High Heaven Palace tepat waktu untuk berdiskusi dengan Yang Kai tentang pembangunan pasukan Jizi-nya. Tetapi yang mengejutkannya, yang bertanggung jawab untuk menerimanya bukanlah Yang Kai, tetapi Hua Qingxi. Ini bukan masalah besar. Itu hanya masalah kecil. Meskipun Yao Xi tidak terlalu senang tentang itu, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Namun, setelah menunggu di sini selama 4 hari, Yang Kai masih belum terlihat. Kesabaran Yao Xi hampir habis. Dia sudah meminum banyak cangkir teh High Heaven Palace. Jika bukan karena Hua Qingxi menemaninya dengan sikap hormat, Yao Xi akan curiga bahwa Yang Kai hanya mempermainkannya. Hua Qingxi cukup malu. Dia bisa menebak apa yang dilakukan Yang Kai saat ini. Tetapi dia tidak bisa memberitahu orang luar tentang hal itu. Selain itu, saat ini, tidak pantas baginya untuk mengganggu Yang Kai, menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Tuan istananya pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu memanjakan dalam masalah antara pria dan wanita. Hampir setiap kali dia keluar dan kembali, dia harus bermain-main dengan istri-istrinya selama beberapa waktu. Sebelumnya, dia merasa bahwa perjanjian 3 hari yang ditetapkan oleh Yao Xi tidak cukup. Tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar tidak cukup. Namun, setelah akhirnya merekrut Yao Xi ke dalam pasukan Jizi, dia tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Jika dia benar-benar membiarkannya pergi, itu akan menjadi kerugian Yang Kai dan juga kerugian pasukan mereka. Yang Kai terbiasa memiliki manajer dan tidak perlu peduli tentang apapun. Tetapi sebagai kepala manajer Istana Langit Tinggi, dia harus khawatir tentang ini. Mengapa kita tidak melihat informasi dari para murid ini? Ketika tentara Jizi didirikan, kita akan tahu siapa yang memegang posisi itu. Yao Xi dengan dingin menjawab, tidak perlu melihat. Saya sudah mengingat informasi para pembudidaya di atas tahap Daosos. Lalu Hua Qingxi merasakan sakit kepala datang dan tidak tahu bagaimana mengulur waktu. Awalnya, dia sudah mencapai batasnya dengan menunda Yang Kai selama 4 hari. Tetapi menurutnya, jika Yang Kai masih tidak muncul dalam waktu setengah hari, dia mungkin benar-benar pergi. Benar saja. Yao Xi mendengus dan berkata, aku akan menunggu paling lama 4 jam lagi. Setelah 4 jam, jika Yang Kai tidak muncul di depanku, aku akan melupakan taruhannya. Mengatakan demikian, dia terkekeh. Ini bukan karena aku tidak berusaha menepati janjiku. Itu karena pengkhianat itu tidak menempatkan siapapun di matanya. Dengan latar belakang dan kekuatannya, komandan pasukan manapun akan dengan senang hati menyambutnya. Tetapi ketika dia tiba di tempat Yang Kai, setelah duduk di sana selama 4 hari, dia bahkan tidak melihatnya. Awalnya, dia tidak mau bekerja di bawah Yang Kai. Tetapi karena dia khawatir tentang reputasi Istana Jiwa Tenang dan Kaisar Agung Jiwa Tenang, dia dengan enggan setuju. Sekarang dia telah menemukan alasan untuk melakukannya. Dia secara alami ingin melarikan diri sesegera mungkin. Pengkhianat. Dari mana pengkhianat ini berasal? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan Hua Qingxi sangat gembira dan menoleh ke arah luar aula. Ketika kata pertama terdengar, itu jelas dari beberapa lusin kilometer jauhnya. Tetapi ketika kata terakhir jatuh, Yang Kai sudah melangkah ke aula utama. Langkahnya kuat dan penuh semangat. Jelas sekali dia dalam suasana hati yang baik beberapa hari terakhir ini. Bersamanya adalah Bian Yuqing. Beberapa hari terakhir ini, Bian Yuqing telah berjaga di luar High Heaven Peak, menunggu Yang Kai melaporkan kepadanya tentang situasinya. Jadi meskipun Yang Kai baru saja meninggalkan High Heaven Peak, dia sudah mendapatkan pemahaman tentang situasi di sini.
Manajer pasukan Yao. Lumayan. Hua Qingxi selalu bisa membuatnya nyaman. Tuan Istana. Hua Qingxi berdiri dan membungkuk. Jelas merasa lega. Yang Kai melambaikan tangannya. Menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan. Dia hanya menatap pria di depannya seolah-olah dia tidak melihatnya dan hanya mendengus dingin. Bahkan tidak repot-repot berdiri. Yang Kai murah hati dan tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia hanya berjalan ke kursi utama. Melambaikan jubahnya. Dan duduk. Pelayan itu menyajikan teh dan dengan hormat mengundurkan diri. Yang Kai mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Alisnya berkedut saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Hua Qingxi membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Yang Kai menatapnya dan menutup mulutnya. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa. Dan Yao Xi juga tetap diam. Di seluruh aula, hanya suara teh Yang Kai yang bisa terdengar. Setelah menunggu lama, Yao Xi mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Yang Kai dan setelah menatap lama, berkata, Tuan Istana Yang. Kepala manajer. Yang Kai menatap Hua Qingxi dan bermain dengan cangkir teh di tangannya. Apa nama teh ini? Apakah Palace Master tidak terbiasa meminumnya? Hua Qingxi tidak tahu apa maksud Yang Kai. Tetapi karena dia bertanya, dia hanya bisa menjawab. Tidak buruk. Dari mana kamu membeli teh ini? Yang Kai tersenyum. Hua Qingxi tersenyum. Itu tidak dibeli. Itu ditanam oleh Istana Surga Tinggi kita. Green Jade Peak memiliki beberapa hektar variasi pohon teh. Mungkin ditanam oleh seseorang dari Asking Passion Sect. Nyonya Ningchang melihatnya dan sangat menyukainya. Jadi dia secara pribadi merawat pohon teh ini dan memurnikan daun teh yang dia kumpulkan. Apakah ini dibuat oleh Ningchang? Yang Kai terkejut. Hua Qingxi mengangguk. Ya, kata nyonya itu bisa digunakan untuk menjamu tamu. Tamu apa? Yang Kai merasakan hatinya sakit. Kirim semua daun teh yang tersisa ke High Heaven Peak untukku. Gunakan daun teh lain di masa depan. Saat dia berbicara, dia melirik cangkir teh di depan Yao Xi dan mulai menghitung berapa cangkir teh yang dia minum. Semakin dia memikirkannya, semakin hatinya sakit. Dan otot-otot di wajahnya sedikit bengkok. Ya, Hua Qingxi mengangguk. Hati Yao Xi dipenuhi amarah. Adalah satu hal baginya untuk datang ke sini dan menunggu Yang Kai selama 4 hari sebelum melihatnya. Tetapi sekarang dia bahkan tidak tahan membiarkan seseorang minum tehnya. Marah. Dia mengambil cangkir tehnya dan meneguknya. Menempatkan cangkir di atas meja. Yao Xi membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Tuan Istana Yang. Ngomong-ngomong, dalam beberapa tahun aku pergi. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di istana? Yang Kai tampaknya memiliki dendam dengan Yao Xi dan segera memotongnya. Hua Qingxi menurunkan matanya dan berkata, melaporkan kepada kepala istana. Setelah kamu pergi, Kaisar Agung memerintahkan Istana Surga Tinggi untuk menyegel gunung. Selama beberapa tahun terakhir, istana tidak berhubungan dengan dunia luar dan hanya bertanggung jawab untuk alkimia dan pemurnian artefak. Itu bukan masalah besar. Bagus, kamu baik-baik saja. Yang Kai mengangguk ringan. Bagus. Tuan Istana Yang. Yao Xi menggertakkan giginya. Yang Kai menatap Hua Qingxi lagi. Tetapi saat dia membuka mulutnya, Yao Xi tiba-tiba berdiri dan membanting telapak tangannya ke meja. Menyebabkannya hancur menjadi debu bersama dengan batu giok yang berisi informasi dari 20.000 murid. Yang Kai, Yao Xi berkata perlahan. Urat di dahinya menonjol. Yang Kai menatapnya dengan heran. Mengapa saudara Yao begitu marah? Apakah ada yang salah dengan keramahan Istana Surga Tinggi saya? Memutar kepalanya, Yang Kai berkata kepada Hua Qingxi, manajer umum, saudara Yao harus diperlakukan dengan baik ketika dia datang ke Istana Surga Tinggiku. Apakah kamu mengabaikannya dalam beberapa cara? Lihat apa yang terjadi sekarang. Menyebabkan saudara Yao sangat marah. Perilaku macam apa ini? Hua Qingxi menunduk. Tidak tahu bagaimana harus merespon. Karena Yao Xi ada di sini. Dia secara alami akan memberinya wajah. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Yang Kai melakukan ini. Dapat dimengerti bahwa mereka telah tertunda selama 4 hari. Tetapi sekarang setelah kepala istana dan istri-istrinya berhubungan, tidak pantas untuk mengabaikan tamu itu. Apakah ini menunjukkan kekuatan? Tapi itu tidak perlu. Melihat Yang Kai berpura-pura tidak tahu apa-apa, Yao Xi tersenyum marah. Bagus. Sangat bagus. Yang Kai.
7 hari yang lalu, kami bertaruh. Dan saya kalah. Jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu ingin saya menjadi manajer pasukan kamu. Jadi saya menepati janji dan datang ke sini. Kamu meninggalkan saya tergantung selama 4 hari. Jadi saya bertahan. Tetapi jika kamu masih memiliki sikap seperti itu, jangan salahkan saya karena berselisih dengan kamu. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Yao baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk mengambil posisi manajer pasukan saya. Yao Xi mengerutkan kening dan tanpa sadar melirik ke arah Hua Qingxi. Berpikir bahwa Hua Qingxi adalah orang yang membuat keputusan ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Yang Kai tersenyum. Masalah ini dilaporkan kepada saya oleh kepala manajer. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Yao Xi sangat marah. Karena kamu sudah tahu. Mengapa repot-repot bertanya? Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke hidungnya. Apakah saudara Yao tahu posisi saya sekarang? Yao Xi dengan dingin berkata, perintah Kaisar Agung adalah agar Yang Kai dari Istana Tinggi Surga menjadi komandan pasukan Jizi-nya sendiri. Masalah ini telah diturunkan melalui Laut 7 Kabut ke semua legiun. Yang Kai mengangguk. Kamu akan menjadi manajer Zi Armiku. Dan raja ini akan menjadi komandan Zi Armiku. Saat dia berbicara, senyum di wajah Yang Kai perlahan menghilang dan dia menegakkan punggungnya. Aura Raja Iblis tingkat tinggi tiba-tiba meledak dan sosoknya tampak tumbuh lebih besar saat dia berbicara dengan suara serius. Karena kamu tahu dua hal ini. Pernahkah kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai anggota pasukan Ziku? Karena kamu tidak memiliki kesadaran diri seperti itu. Mengapa komandan pasukan ini harus mengganggu kamu? Hua Qingxi, yang telah menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengerti. Tidak heran Yang Kai mengabaikan Yao Xi dan bahkan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan beberapa kali. Ternyata itu masalah sikap. Namun, apa yang dikatakan Yang Kai tidak salah. Menurut rumor, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi pasukan Zi-nya sendiri. Tetapi jika dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai anggota pasukan Zi-nya, dia tidak akan dipertimbangkan untuk pasukan Zi. Yang Kai memang berusaha mengintimidasinya. Tetapi itu bukan untuk membangun prestisenya. Juga bukan untuk mempermalukannya. Melainkan untuk mengubah pendiriannya. Yao Xi berkata dengan marah. Jika aku tidak memperlakukan diriku sebagai anggota pasukan Zi, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Aku juga tidak akan dipermalukan olehmu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mempermalukanmu. Kamu berdiri di sini sekarang berbicara dengan komandan pasukan ini sebagai putra Kaisar Agung. Bukan manajer tentara Jizi. Jika kamu tidak memahami poin ini, kembalilah ke tempat asal kamu. Tentara Jiziku tidak membutuhkanmu. Bersambung.